Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Saya melanjutkan Word List tahun 2021 di peringkat 7 dan 8. Di peringkat 7 ada Yaman, di peringkat 8 ada Iran. Kita mulai dari peringkat 7 di Yaman. Secara begini, secara hukum pemerintah itu memandang bahwa semua warga negara Yaman adalah orang Islam. Jadi pemeluk Islam, semua warga negara Yaman adalah Muslim, gitu ya. Jadi siapapun yang berpindah agama, apalagi menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, maka dianggap melanggar hukum dan mengalami persekusi yang berat, khususnya dari pemerintahan. Belum lagi dari kelompok-kelompok garis keras ataupun dari suku-suku ya. Karena menjadi orang Kristen berarti menghina martabat suku gitu. Jadi orang Kristen di Yaman itu sekarang tersebar di gereja-gereja rumah yang clandestine, tersembunyi, bersifat rahasia, gereja-gereja bawah tanah gitu ya. Berdoa supaya mereka dijagai oleh Tuhan, mereka dilindungi ketika mereka bersekutu ya di gereja-gereja bawah tanah ini. Kemudian masih ada ancaman peperangan, bencana alam, apalagi sekarang ada pandemi, maka berdoa supaya di tempat-tempat di mana ada bencana, di tempat di mana ada peperangan, orang percaya diberi damai sejahtera untuk membangun hidup mereka, membangun iman mereka. Berdoa juga ada pihak-pihak yang melayani orang Kristen di Yaman ini secara sembunyi-sembunyi, menyediakan dukungan secara jasmani, tetapi yang lebih penting mereka memberikan dukungan pemuritan. Pelayanan pemuritan itu yang sangat dibutuhkan oleh gereja di Yaman. Peringkat ke-8 Iran. Ada satu penjara di Iran, namanya penjara Evin ya. Nggak tahu bacanya benar enggak, Evin gitu ya. Kalau ada orang Kristen yang dipenjara karena imannya, kemungkinan besar karena mereka beralih dari seorang Muslim menjadi orang Kristen, akan dikirim ke penjara ini. Ini penjara dikenal sebagai torture factory. Di bahasa Indonesia kan pabrik penyiksaan. Karena memang kondisinya sangat-sangat tidak manusiawi di sana. Ya. Kalau ada orang Muslim yang berpindah agama menjadi orang Kristen, apalagi oleh pemerintah Iran, itu dianggap sebagai usaha Barat, Amerika, negara-negara Barat untuk melemahkan Islam, untuk memunculkan Islamofobia di banyak negara termasuk di Iran. Jadi mereka orang-orang Kristen ini lebih mau tidak mau memilih harus menyembunyikan iman mereka ya, karena mereka akan menghadapi persekusi yang sangat-sangat berat kalau dari pemerintah, apalagi dari apa yang dikenal sebagai polisi agama gitu ya. Gereja-gereja di Iran, gereja-gereja bawah tanah di Iran seringkali dirahasia gitu ya. Ketika mereka bersekutu seringkali mereka ditangkap gitu,
Ancamannya biasanya tuntutannya secara hukum adalah kejahatan melawan mengancam keamanan negara. Meskipun ada berbeda kabar, berita, informasi yang kita tangkap adalah ada keluarga yang cukup moderat ya, menerima kalau ada anggota keluarga mereka yang memilih menjadi orang percaya, diterima saja gitu ya. Itu keluarga moderat. Tetapi ada keluarga yang memang keras, yang kalau sampai ada anggotanya yang menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, persekusinya bisa sampai dibunuh ya. Tapi ini kabar baik karena kita mendengar ada banyak orang Kristen yang masih diterima dengan baik oleh anggota keluarganya, meskipun mereka berpindah dari agama Muslim dari Muslim menjadi agama Kristen. Berdoa khususnya untuk kegiatan pelayanan penyebaran bahan-bahan pemuritan secara online, karena ini diawasi, jadi supaya Tuhan jagai gitu ya. Berdoa juga untuk orang-orang Kristen yang saat ini ada di penjara, supaya iman mereka semakin dibangkitkan dan ada kesempatan untuk membagikan iman mereka kepada kawan-kawan mereka yang ada di dalam penjara itu. Berdoa terkhusus kepada pengacara orang-orang yang membela hak orang Kristen di Iran. Mereka menjadi sasaran target pembunuhan karena mereka membela orang Kristen ya. Jadi ini seringkali diabaikan oleh kita dalam doa-doa kita, bahwa mereka membela ini sebenarnya meresikokan mereka benar-benar siap sampai kepada menerima ancaman dibunuh gitu ya. Masih di masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kalau dalam ruangan ya perhatikan ventilasi, durasi dan jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.